buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Semoga bisa pendek dan efektif. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk menerima ini dengan surat yang juga sangat cepat. Kami dari Komnas Perempuan, ini adalah tindak lanjut dari beberapa kali diskusi kita, khususnya tentang isu kekerasan seksual yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau Bapak masih ingat, dalam 2 kali pertemuan itu, kami berjanji bahwa kami akan menyiapkan beberapa perangkat untuk membuat pusat informasi di mana masyarakat bisa mengadu, dan kemudian kami berharap bahwa dengan pengaduan yang terkoordinir ini dapat direspon dengan lebih cepat. Jadi mungkin saya prolognya pendek saja, jadi seperti itu. Jadi yang kami siapkan adalah sebuah, sampai saat ini yang Klik Jakarta untuk berbagai persoalan yang ada di kota Jakarta ini. Tapi kira-kira idenya sama seperti ini, basis programnya namanya Usahidi, jadi orang bisa input bahkan dengan SMS dan sebagainya kalau terjadi kekerasan seksual pada dia. Kami menggunakan 15 kategori kekerasan seksual yang telah ditemukan oleh Komnas Perempuan, baik itu dari perkosaan sampai bentuk-bentuk yang lebih spesifik, misalnya di dalam tahanan. Nah, sampai sekarang kami masih menggunakan media massa sebetulnya liputannya, tapi dalam 2 tahun kami akan bergeser untuk pengaduan masyarakat. Nah, karena kami paham bahwa untuk liputan media massa ini biasanya dia fokus sangat di Jakarta ya, medianya kan lebih numpuk di Jakarta gitu. Padahal kekerasan seksualnya juga terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi di daerah-daerah yang lain. Nah, dalam perkembangannya nanti ketika dia pengaduan, kita akan menggabungkan itu dengan call center dari Polri. Ini sudah kami diskusikan dengan pihak kepolisiannya. Sehingga berita-berita ini dari online semua ya? Apa ada laporan online? Macam-macam Pak. Macam-macam. Tapi sejumlah banyak dari itu memang yang kemudian ditangani oleh lembaga-lembaga layanan yang ada. Nah, kami sudah diskusikan ini dengan pihak kepolisian. Pertama karena kalau di website kepolisian, kalau Pak Google, mereka baru ada data tahun 2010 dan itu semua angka kekerasan 0. Gitu. Untuk semua tipe termasuk perkosaan. Nah, mereka punya hotline center yang nanti akan kita gabungkan ke sini, jadi orang bisa telepon ke sana, dan kami berharap UPPA-nya di tingkat Polda maupun Polres, jadi di kabupaten maupun kabupaten dan kota akan bergerak langsung. Nah, kalau melihat contoh yang ada di New York gitu, kalau dengan model ini, beberapa email-emailnya untuk pengaduan langsung itu bahkan dimasukkan ke mayornya, sehingga mayornya bisa melihat sejauh mana respon dari pemerintahannya, karena ini juga terkait dengan nanti kerja dari P2TP2A, Pusat Dana Terpadu Perempuan dan Anak. Nah, kami berencana ini akan di-launching pada tanggal 6 Desember dan Jumat minggu depan jam 9 pagi. Dan kami terima kasih karena difasilitasi oleh Pemprov untuk bisa launchingnya di Balai Agung. Nah, kami berharap bahwa Bapak berkenan untuk hadir dan juga melaunching ini sebagai satu inspirasi untuk daerah-daerah lainnya, karena kami butuh. Iya, karena kami butuh orang Pak Gub ini ya, karena dia akan kami butuh dukungan dari banyak pemerintah daerah untuk membuat ini berjalan. Kami sudah membuat database tentang kebijakan-kebijakan daerah untuk layanan terpadu. Dari lebih 4.000, hanya ada 11 sebetulnya daerah yang berfungsi. Jakarta salah satunya. Jadi presentasinya terlalu kecil. Nah, dan kalau Bapak ingat, dulu kita pernah diskusi soal relawan. Hadir bersama kami sore ini ada beberapa orang teman. Saya minta maaf karena langsung ngomong dan tidak mengenalkan lagi bahkan. Jadi kalau dari tim Komnas Perempuan, saya Andi Andriani, Mbak Nur Sri Nur Herwati dan juga Site yang di ujung. Nah,
3 lagi adalah teman dari Relawan Jakarta yang mendeklarasikan dirinya belum lama ini. Ada Ika, Mul, dan juga Dewi. Jadi saya waktu itu cerita dengan teman-teman, merespon diskusi dengan Pak Ahok satu hari di ruangan ini juga bilang, oke, kamu mau bikin call center nggak apa-apa, tapi saya nggak punya tenaga, saya butuh relawan gitu. Jadi kawan-kawan ini menyatakan kami siap mengisi kekosongan itu sementara Bapak menata pemerintahannya sehingga nanti bisa sustainable juga. Dan teman-teman ini akan mendeklarasikan kerelawanannya mereka ini dan mengajak lebih banyak. Ini nanti teman-teman bisa cerita ya berapa banyak relawan dan basis mana saja yang sudah menyatakan bersedia di tanggal 6 itu. Ya. Kita belum ada nomor telepon ya Pak. Nah, saya bisa pakai kita punya 119 sekarang. 119 ya Pak. Kesehatan, tapi kita pengen itu bisa lebih banyak. Kita lebih mau gabungkan. Jadi biar warga tuh nggak usah banyak yang kayak di luar. Kita ada 911 ya. Betul. Kita di Indonesia tuh nggak ada kepala 9, yang ada tuh kepala 1. Ya udah kita balik, itu dari Kemenkes 119. Baik. Tapi Kalau soalnya ketika di warga itu tidak banyak warga yang kemudian memanfaatkan jaringan itu, atau bahkan kan tidak banyak warga yang kemudian berani melaporkan, apalagi perempuan. Nah makanya kemarin itu dalam konsep relawan ini, jadi bagaimana menyambungkan apa yang sudah teman-teman Komnas Perempuan buat, apa yang sudah teman-teman dari Pemda buat gitu, agar dia bisa bergerak menjadi satu hal yang nyata di bawah gitu. Dan makanya untuk jaringan gerakan perempuan dan juga jaringan warga atau basis komunitas perempuan untuk membangun relawan. Dan alhamdulillahnya kemarin lebih dari 150 perempuan hadir dalam konferensi perempuan Jakarta. Dan kemudian sepakat untuk ayo kita bikin yang namanya Relawan Jakarta. Jadi kenapa relawan? Karena ya ini basisnya memang solidaritas warga, sukarela gitu, dan pengennya memang untuk menembus batas-batas birokrasi dan ketakutan yang ada di dalam rumah-rumah, di dalam sekolah-sekolah gitu. Karena untuk mendorong mereka, ayo lapor dong, ayo ini mengadu, itu saja butuh. Yang dari DP, oh ini memang dari itu kan khusus. kalau kita selama ini kan pakai hotline Pak, hotline tapi nomornya ya nomor Banyak itu iya, kan. nomor handphone simpati gitu. Jadi kalau kita selama ini pakai itu dan Kemudian datang juga tuh dari atas kan acara. iya, yang waktu soal diundang tapi iya, mungkin ada perwakilan ada kok PDKT kedua dengan dari badan juga ada Bapak pas bulan Mei itu kan? Bukan, yang kemarin aja Bapak ada acara untuk ngambil kesehatan. Tapi besok Bapak yang tanggal 9 nggak bisa ya Pak ngambil dengan polisi. Udah bingung kalau Kalau kita selama ini kan memang hotline kita jarang yang menelpon untuk kasus kekerasan seksual Pak. Selama ini kan kekerasan seksual yang masuk di kita itu 90% itu dirujuk dari polisi karena kita punya MOU itu kan. Jadi kita sudah kasus yang sudah dilaporkan, kemudian polisi merujuk ke kita. Nah, maksud saya nanya ketemu hari ini, maksud saya gini, selama ini mungkin orang kita kurang kan. Iya. Ini kan orang ini kan Ada. cukup. Kita juga ada anggaran, kita punya sistem, ada link juga semua. Nah, ini mah digabung. Iya. Ya, dari yang mana? Kita punya dinas Sosial. BPM. Iya. BPKB yang mengkoordinasikan P2P2. Mas kan gimana caranya nih, teknisnya nih? Kalau kami dengan teman-teman Komnas kan, teman-teman Komnas rencana mau ada launching kan tanggal 6 itu. Nah, di situ kami juga akan hadir. Jadi kami akan mengajak teman-teman yang kemarin datang di konferensi perempuan Jakarta untuk hadir tanggal 6 Desember. Kita akan membicarakan soal gimana sih relawan Jakarta ini kemudian bisa merealisasikan program-program yang kemarin. Karena banyak Pak, kalau inspirasi warga ya, misalnya sampai pelatihan bela diri gitu bagi perempuan, atau sosialisasi kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah atau di rumah, ada posko pengaduan tidak di pusat atau misalnya kayak di lembaga tapi di beberapa rumah warga gitu, karena itu yang paling bisa mendeteksi kan, yang kemudian dari kita bisa curhat warga, dari gosip-gosip antar ibu rumah tangga, contoh itu terjadi kekerasan seksual di situ. Nah kita rencananya kawan-kawan merespon yang
kalau Bapak ingat beberapa kasus kan terlambat diketahui ya untuk anak ya. Jadi di situ kan kita masih banyak orang yang ada di lapangan. Iya. Yang penting kan mekanisme rujukannya Pak sebenarnya. Sebenarnya kan mungkin teman-teman bisa pengaduan ya. Sebenarnya kan ini kan apa namanya fungsinya. Jadi fungsi komunitas relawan ini adalah menerima pengaduan atau mendeteksi ya, deteksi adanya kekerasan seksual. Nah kemudian setelah dideteksi kan kemudian apa yang dilakukan kan gitu. Yang jelas kalau kekerasan seksual seperti kita ketahui itu kan delik murni harus dilaporkan polisi. Sebenarnya ini yang saya lihat apa yang teman-teman lakukan itu adalah bagaimana kita sebenarnya kampanye bahwa kekerasan seksual ada tindak kejahatan yang harus dilaporkan polisi. Itu yang paling penting. Jadi artinya mungkin mendorong untuk warga berani melaporkan kasus kekerasan seksual karena memang benar bahwa banyak sekali terlambat. Nah, makanya Pak ini yang sedang kita coba kan waktu itu di 3 kelurahan untuk kampung bebas kekerasan itu, di Kelurahan Tengah, Ciracas dengan Pulau Gebang pada waktu itu. Nah di situ malah motornya bapak-bapak karena ada pokdarnya, kelompok sadar lingkungan itu. Nah di sana banyak sekali mereka juga terlibat. Nah ini lebih bagus lagi karena diinisiasi oleh kelompok perempuan kan yang biasanya tidak berani melapor. Nah mungkin nanti setelah mereka melapor lalu apa kan, makanya ini mungkin jaringan ini yang nanti kita bisa buat gitu ya. Jadi nanti bagaimana kita setelah mereka berani melaporkan polisi, mungkin kita bisa kerjasama untuk merujuk korban-korbannya untuk kita dampingi. Nah hari ini kan kami juga hadir dengan Ibu Nuka Pak, beliau psikolog yang juga banyak menangani korban-korban kekerasan seksual di P2TP2A. Jadi mungkin nanti jaringan itu yang harus kita, seperti arahan Bapak tadi, bagaimana kita kemudian saling merujuk ya. Jadi tidak hanya setelah dengar gosip tentang kekerasan seksual apa yang harus dilakukan, karena ini delik murni baik untuk perempuan dan anak harus dilakukan. Itu yang penting. Nah, makanya kami akan mengharap polisi kan Pak. Polisi di polsek-polsek kan masih banyak yang mungkin tidak respon kalau menerima laporan semacam ini. Yang nanti tanggal 9 tadinya rencananya ingin sekali Bapak bisa buka. Jadi untuk polisi-polisi di 5 wilayah ada 150. Ini di sini ya? Di sana Pak, di kantor LPMC Pak. Terus di sini penuh Pak. Susah ya Pak ya, maaf. Kalau di sini kita masih sempat ya Pak ya, sempat ya Pak ya, gitu ya Pak. Sempat nggak dipindahin? Kami mengundangnya dengan TR Polda sih, tapi kalau di sini bisa dipindahkan. Kalau bisa dipindahkan Pak, Senin Pak. Soalnya kami koordinasi dengan polisi itu kan kami. Oh ini apa? Jadwalnya ada nggak? Pesennya nggak bisa, rapin gitu. Rapin ya. Kalau tanggal 6 Desember itu Pak yang Hari apa? Jumat kan? Jumat pagi ini masih bisa ya? Iya. TP2A itu jadi punya banyak. Selama ini kita kelemahannya itu kan. Kita nganterin itu PKK, RT, RW, nggak jalan, nggak semua jalan. Soalnya kalau semua RT RW itu punya hati, punya ya pasti bisa. Nah, saya bilang mesti dorong udah tuh ganti semua RT RW yang tidak punya hati. Tapi sebenarnya ya mereka mau sih Pak, cuma ya kita harus ke bawah lagi kan untuk melatih lagi. Keterampilannya nggak mencukupi. Ya memang itu yang sulit di situ Pak. Mereka harus banyak dilatih ke sana karena kita coba. Tidak mudah sih. Nggak Terus mudah. saya waktu bupati saya paksa ngangkat guru jadi ibu jadi kepala dinas sosial. Untuk mulai itu nggak gampang loh. Yang Kalau kami butuhkan sebenarnya kalau dari relawan ya, minimalnya adalah statement dari dukungan dari Bapak Jokowi atau Ahok gitu. Jadi ini sebuah inisiatif warga gitu kan. Kita mungkin punya kekuatan. oh, kalau ngomong itu mah gampang ya mesti ngomong. Teknis kerjanya itu. Iya. Karena ini juga gampang. Misalnya cowok ya, relawan cowok yang cewek yang hubungan cewek ya masalahnya. Jangan lah cowok dipukul di Kekerasan sini. seksual perempuan Pak emang paling Tapi tinggi. bisa juga kejadian sekarang cowok yang banyak kasus kan juga banyak Pak. Tapi maksudnya kalau cewek dia nggak bisa cowok yang jadi konselor. Iya. Bisa kejadian ada affair lama-lama orang ini. Itu kejadian. Kita mesti tahu pendekatan seperti apa. Saya mau mengenalkan Gamulian atau Mul sebetulnya satu dari beberapa teman yang membuat band namanya Simponi. Dan mereka bekerja dengan Komnas Perempuan untuk roadshow di 10 kota dan targetnya memang 11 kota maaf, dan targetnya memang anak SMA. Teman-teman ini berenam laki-laki semua. Memang agak beda ya penerimaan dari tante-tante bicara dengan kawan-kawan 6 laki-laki yang bicara dengan usia yang agak sama. Salah satu teman yang jadi vokalis juga teman yang dulu keluarganya Pak
Ahok di Ahok Belitung di Timur. Iya, Randy yang Dari Manggar yang pemeran Arai di film Sang Pemimpi. gitu. Itu vokalis kami. Jadi Kami beberapa kali SMS Pak Ahok yang soal bahwa kami mau ke Korea Selatan itu, kalau masih ingat. Pak Ahok pernah balas sekali. Tapi lanjut. Jadi maksudnya ini memang sebetulnya beberapa diskusi kita yang sangat pendek di ruangan ini menginspirasi Komnas Perempuan juga untuk kerja dengan teman-teman di tingkat basis yang lebih besar. Nah, termasuk ya teman-teman yang bisa apa ya menjangkau anak-anak SMA lah gitu ya dengan bahasa yang berbeda. Nah, kita sih berharap memang nanti setelah dari pertemuan ini mungkin dapat kalau misalnya untuk call center kita akan coba bikin pengelolaannya juga nih ya dengan teman-teman. Untuk updating ini semuanya dilakukan oleh relawan, tapi mereka memang postingnya di Komnas Perempuan. Sebenarnya call center kami saja kalau mau bantu udah Saat itu ya yang ada itu udah ngapain bikin call center lagi? betul. Pakai yang di mana? Memang hotline-nya susah Pak, 0816 3179. Enggak, nanti kita semua mau pindahkan ke 119. Ya, itu Jadi kami semua juga di sama sana. Pak. Jadi nanti gimana caranya untuk telepon ini dia masuk ke sini laporan. Iya Pak. Jadi dia lagi mengurangkan Memang seperti ini. kita Dia orang ingatnya 3 angka aja. Mau kebakaran, mau panggil polisi, mau ini ambulan. nanti ada operator sama-sama. sendiri ya Pak ya yang Nah, dia betul semua bisa terima. Bila tahu masalah ini langsung dia bisa over. Iya, over. Nah, dari Dan- sini dia Saya mau mencatatkan saja janji kami di Komnas Perempuan bahwa jika itu terjadi kami siap untuk bikin pelatihan bersama gitu untuk minimal P3K lah ya, orang terima dia nggak langsung refer tapi dia bisa P3K sebelum dia rujukkan gitu ya ke tim yang akan dibentuk. ya, nanti. kalau mau bisa langsung dengan di Dinkes. Ya. Sekarang seharusnya lebih banyak yang di Dinkes. kesehatan. Itu juga yang apa ya? sebenarnya Kemsos sudah punya Pak PESA, Komisi yang PESA itu. penanggulangan AIDS juga Iya. ngomong lagi sendiri pusing lah. PESA itu sangat Lapor banyak. lagi, lapor ke kita juga lapor di pas 08 ngomong saya lagi terlalu banyak orang itu. Sementara masuk ke belum daftarkan ke Jakarta Go ID ya nomor ini. Saya waktu itu minta ke Jakarta daftar dong. Iya, Bikin daftar surat. nanti didaftar. Jadi biar Kominfo itu keluar. Iya. Bahkan di website saya pribadi aja keluar tuh yang untuk HIV, untuk AIDS itu ada. Iya, nanti Itu didaftar. kita. Didaftar ke sana ya. Itu dia bisa kontak. Hmm. Jadi kami juga akan mengontakkan website ini mungkin nanti ke silang situs juga bisa. Ini bisa, tolong suruh start dia yang di-upload aja, link ke sini aja. Kekerasan seksual, Komnas. Seksual Pak. Sekarang kan misalnya paling rawan kan Jakarta Timur Pak, banyak sekali. Nah itu wilayah-wilayahnya juga akan dipetakan, tapi berdasarkan laporan polisi. Jadi kan karena kita saling data dengan polisi. Nah kalau itu kan dari faktual yang ada, laporan-laporan kekerasan. Kita akan coba nanti kalau bisa dilingkan di sini kan. Jadi kita seperti kalau misalnya di New York setiap 5 menit perempuan diperkosa, kalau di Jakarta sih baru 5 jam Pak. 5 jam kemarin kita rapat dengan Polda itu setiap 5 jam itu yang berdasarkan laporan polisi, Makanya kalau kami laporan banyak. iya, itulah makanya kan berdasarkan laporan polisi saja. Justru itulah yang nanti kalau memang teman-teman akan membuat jaringan ini, mudah-mudahan nanti juga bisa diketahui kan kerawanannya itu ya. Karena kalau sekarang itu memang masih Jakarta Timur Pak yang tertinggi ya. Tapi kalau relawan ini sebenarnya intinya membangun kekuatan Untuk untuk berani melapor kan. berani melapor dan berani melawan. Karena kalau di rumah udah ditekan sama suaminya kan tidak lapor tapi lawan dulu gitu biar selamat kan. Sakit yang lain gitu kan. Nah, bagaimana supaya puskesmas mulai mengidentifikasi ini gejala ini. Ya, itu yang paling dibuka sama Bapak kan fintech untuk dokter-dokternya itu sampai diajarin deteksi dini sudah. Jadi itu ya mudah-mudahan, tapi memang kendalanya dokter yang dilatih itu suka mutasi dokternya kemarin. Ya. Kemarin itu jadi mutasi Ini makanya. golongannya naik masalahnya. Ini golongan naik ini. Karena PNS dulu kan kita dokter yang kita latih itu Harusnya PNS. jangan PNS sekarang. Kan Tapi honornya juga beda tuh. juga dia gajinya Iya. beda juga. Ya kemarin dokter Karirnya naik. Dokter Din kemarin mau bikin supaya minimal 3 tahun, tapi dokternya kan kasihan juga kalau 3 tahun. Ya tinggal Iya, kesana aja. nanti coba. Polisi yang harus dikuatkan. Iya, Nanti polisinya kita ini. ketemu lagi. Nanti kalau ada masalah di situ, nanti kita ketemu lagi, rapat lagi. Iya. Yang kemarin kita masalah kan tidak ada orang di bawah yang mendeteksi, mengidentifikasi ini.
Ya tidak gampang masalahnya, kan orang malu, ada masalah keluarga. Ya, saya pernah cerita, saya punya teman dipukulin setengah mati pun tidak pernah. Oh, izin di kelurahan kan di RW walaupun mungkin belum semua kan ada pusat informasi keluarga. Jadi apa yang disampaikan teman-teman tadi bisa melalui yang curhat kalau ada kekerasan itu juga melalui pusat informasi itu. Kader-kader iya, yang binaan PKK. Kader-kader terus sudah banyak kita latih Pak, dan beberapa kali melaporkan tanda kutip itu inses-inses itu ke P2 tuh teman-teman kader itu. Karena memang mereka yang sangat tahu. Memang tidak semua kader itu ini ya Pak ya. Ada yang sudah mulai banyak yang kalau seperti Jakarta Timur itu kader-kadernya cukup ini timur, barat dan Pulau Seribu itu malah yang kader PKK yang cukup ini juga ada tindak lanjut lah, mereka betul-betul berfungsi ya Pak ya. Tapi memang selatan beda Pak. Selatan kan karakteristiknya yang banyak lapor menengah ke atas, mereka jarang ketemu bukan Pak. Tidak Bu, ya. Jadi gini, kalau di timur UPPA-nya cukup aktif, cukup bagus ya cara penanganannya, sehingga mungkin respon masyarakat mengimbangi. Di selatan itu sangat buruk layanan UPPA. Jadi Pak mungkin bisa didorong di Jakarta Selatan. Kasus tinggi tapi UPPA-nya itu Pak di Selatan tinggi. tinggi Pak. Teman di selatan. Iya. Jadi tenaganya itu kurang layanannya di sana. Saya orang pun harus susah sih ya, nggak berani dia. Ya bisa apa. Tapi kalau rencana rumah dinas yang mau dijadikan sebagai pusat, Rumah aman. ya rumah aman yang Iya, kita digunakan. kasih nggak masalah. Nah seperti itu, jadi statement-statement Bapak seperti itu ya kemarin waktu kita bicara di konferensi itu warga, oh iya gitu. Jadi Tapi jadi ketahuan Pak. itu yang Gimana tuh bisa hancur ketahuan semua. Rumah dinas Bapak di situ. Tapi memang nggak gampang sih, pindahin orang itu nggak gampang. Kadang-kadang sekarang ada anak, ada apa. Saya tahu juga teman saya kasus itu. Kami pernah harus mengungsikan seorang ibu dengan anak 2 satu pembantu Pak, karena suaminya polisi, semua ininya senjata. Aduh enggak seperti itu, memang repot Pak, harus rumah bentuknya. Ini yang kadang-kadang memang Saya usin terus proses nggak bisa ketolong, kan skop udah ngomong, oh ini mesti cerai. Terus gitu jangan ketolong lagi lah, laki kamu gitu kan, bisa biasa gitu kan. Itu aja banyak yang nggak berani. kalau Bapak Jokowi itu bisa didorong untuk ya kan Bapak Jokowi itu terkenal dengan belusuan gitu ya. Nah tapi ini belusuan untuk apa namanya menguatkan warga, menguatkan korban gitu loh Pak. Jadi banjir bisa lebih mudah ditangani. Orang jadi concern semua ke sana. Macet iya gitu. Nah untuk kekerasan seksual kita menggunakan hal-hal serupa seperti itu juga. Jadi ada tindakan banyak lembaga, banyak jaringan dan segala macam, tapi dari Bapak Jokowi Ahok nih loh sebagai ikonnya Jakarta lebih sering memberikan statement dukungan di publik, lebih sering belusuan, itu akan sangat membantu. Keberanian, utamanya keberanian, karena di warga itu mau di rumah, di sekolah, dimanapun mau banyak sekali lain-lain, kalau nggak berani itu nggak akan jadi apa-apa. Makanya secara kampanyenya itu sangat penting Pak. Kemarin di Monas perkosa, iya Pak. Ya kayak gitu kan. gitu mas. Iya. Ya Pak SBY nggak usah ada statement ya, jangan hiraukan kita tidak perlu menuntut, tapi Jakarta ini sebagai sebuah harapan perubahan Jakarta sendiri dan juga Indonesia sangat penting Pak. Yang penting kita jadi di sini memang ini Pak ya, seksual anak kan kemarin kan Pak Jokowi kan jadi ikon juga karena ada kekerasan seksual. Tapi yang lebih memprihatinkan Pak di sini kebanyakan pelakunya itu orang tuanya sendiri gitu. Jadi itu dokter-dokter yang sudah dilatih itu sudah lumayan juga, itu kan dideteksi oleh dokter semua. Dokternya terus kemudian dokternya takut Pak nelpon kita nelpon lah polisi kan gitu, karena untuk kesehatan juga banyak yang takut juga Pak. Dia takut berhubungan dengan polisi. Iya. Tapi kan takutnya mereka itu bukan saksi. Bukan jadi saksi. Nah makanya kami kemudian koordinasi sama polisi. Orang males dari dipanggil-panggil bolak-balik. Iya. Jadi di sini nggak apa-apa, minimal hari ini udah ketemu, kalau udah ada yang mau kerja, linknya udah ada, nomornya dikasih aja, mau ada apa-apa. Ada di ini. Semua nomor kontak jadi akan kami tuliskan di website. Itu udah ada Baik kan ini itu, kan? baik itu nomor P2 TP2A. Ini mesti Bapak masuk udah ada. Nomor mesti masuk ke dalam website kita nih. Iya Pak. Nomor 119. Apply-nya nomor 1 handphone udah bisa. Ya zaman dulu kan kita nggak ketemu Bapak. Makanya itu.
Jadi kontak ke Bapak, website ini skalanya nasional, tapi nanti kalau orang ke Jakarta dia akan dapat skala Jakartanya. Dan untuk Jakarta kami akan masukkan nomor-nomor kontak tadi 119 maupun nomor sementara P2 TP2A sebelum dia migrasi. Dan juga kalau ada UPPA di tingkat kepolisian Polda dan Polres-Polres yang ada. Yang buat kami kehadiran, saya nggak apakah bisa dapat konfirmasi Bapak atau Pak kalau Jokowi di sini sih saya bisa nyelonong sebentar. Kalau di sini mah bisa nyelonong. bisa ya Pak jam 9 lah gitu. Ya, kalau sini bisa nyelonong sebentar kan, sepuluh nyelonong. Kehadiran Bapak yang cuman mungkin ini ada sekalian rundownnya yang kalau bisa lamanya baik, tapi kalau cuman hadir pas saat ini sampai jam 10 ini, saya mau menyampaikan bahwa kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ini ada di 26 provinsi di 52 kota kabupaten. Jadi kehadiran Bapak yang sebentar ini dia mengirim pesan ke lebih banyak daerah, dan itu penting buat kami kerja ke depannya supaya lebih terkoordinasi. Kantor polisi sebetulnya dukungan dari keluarga untuk dia bisa pulih itu paling utama. Kalau pelakunya di penjara pun, tapi keluarga dan lingkungan memperlakukan dia seperti barang rusak, dia juga tidak akan pulih gitu. Jadi itu yang juga menjadi beban kami untuk dikerjakan bersama-sama ibu bapak sekalian kan. Nah, saya pikir itu Pak Ahok kalau boleh dikaitkan beberapa hal yang kita diskusikan ini. Satu hal lagi yang kaitannya dengan kekerasan seksual, tapi kekerasan seksual yang terjadi di masa lalu. Dan ini sambungan diskusi kita di bulan Mei yang lalu soal memorialisasi. Kami mau mengucapkan terima kasih karena perbaikan makam di Pondok Rangon sudah dilakukan. Saya 1 bulan yang lalu jarumnya yang belum Bapak. Jarum ini kami katanya masih menunggu lahan yang akan ditunjuk oleh Pemkot. Jadi kami Pemprov. Jadi kami nggak terlalu paham mau diletakkan di mana. Dinas taman ya kemarin. Betul. Tapi belum ada tindak lanjut. Yang belum ada tindak lanjut yang dengan dinas pariwisata. Waktu itu Bapak dua-dua juga taman dan itu masuk ke dalam. Ya. Betul. Buku soal masuk ke dalam buku sejarah dan situs-situs bersejarah itu belum. Kemudian kami belum lihat ininya kemajuannya. Kemudian dari pertananan. Tapi kan handphone aku tak sampai dia lupa terlalu banyak di Indonesia yang kemudian mungkin dalam peristiwa Mei 98 dipindah oleh ayahnya ke Jerman. Jadi dia mengirimkan ini adalah desain arsitekturnya dia untuk Museum Mei 98. Mungkin satu waktu nanti Bapak bisa lihat dia gedung memorial Mei 98. Sana ya? Ya, desain dia mendesainkan itu terinspirasi dari publikasi yang ada. Dia sih membayangkan di lahan seperti Taman Ria Senayan gitu ya Pak, jadi di tengah-tengah kota gitu ya. Dekat Monas. Itu hanya bisa di Biak Pak, Papua. Di Papua ada seperti ini. Jadi untuk memorial soal perang Pasifik orang nggak ada yang tahu Pak. Itu soal reformasi dan bagaimana ke depan, karena bukan hanya mengenang apa yang terjadi, tapi gimana dia nggak berulang di masa depan. Jadi jangan lupa itu Pak bisa Komnas Perempuan disampaikan ya. Mainnya itu gitu. Dan Indonesia karena banyak yang tanya juga kenapa kok Komnas Perempuan yang inisiasi bukan Komnas HAM dan lain sebagainya kan gitu. Karena kan Komnas HAM kan gagal untuk menunjukkan itu dari pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Jadi kalau tak dasar Komnas itu kan cuma bersedia melatih operatornya aja. Komnas Perempuan melatih operatornya aja. Hotline-nya Pak. Ya. Ataupun yang lainnya, tapi yang waktu itu sempat didiskusikan panjang memang kekhawatiran kalau orang terima hotline dia tidak tahu bagaimana merespon dan sebagainya. Jadi harus jadi memang kayak P3K-nya lah gitu kira-kira. Nah itu Bapak nonton film Dekol. Halle Berry. Bapak sih nanti pada saat dengan polisi kami juga sosialisasikan Pak, karena kan idealnya semacam ini harus ngeling dengan polisi. Betul. Jadi nanti begitu itu kejadian di mana polisi terdekat ada operator yang menghubungi polisi cepat, polisi ini ada kodenya, mereka polisi langsung lari ke sana. Itu ada Pak. Jadi dia teriak-teriak begini kan tidak mungkin nyuruh Anda silahkan kantor polisi alamatnya sini, enggak. Tapi polisi yang mendatangi dia. Nah itu yang di film The Call itu gitu. Jadi wah berapa detik dia tahu ini hanya tinggal satu. Iya, nah idenya begitu. Jadi dia ide 119 sepertinya harusnya mengarah ke sana. Itu harapannya memang mau satu emergency call gitu. Iya, emergency call ya Pak namanya ya.
minimal mobil patroli. Iya. Itu Kita kan terlengkapi ya, di dinas kesehatan kan Pak sudah ditawarkan Budin untuk 118 itu ambulansnya dapat Pak. Kita sekarang udah banyak itu yang klien. Ya dari puskesmas langsung sekarang mengantar ke polisi pun pakai ambulans. Sekarang sudah mulai puskesmas ya. Kemarin kan dari Budin kan sudah disosialisasikan begitu. Nah sekarang mobil patroli polisi gitu. Nanti merapat juga gitu. Nah kita Bapak janjikan mobil aja nggak dapat Pak sekarang. Hujan doang kan? 2014 Pak. 2014 sudah kembali. Yang sampai nggak sesuai, saya kira yang perempuan anak ini prioritas utama. Iya. Mumpung perdanya juga baik. Iya. Yang pada nggak ngaruh-ngaruhan, laki apa nggak ngaruhan, jelas saja. Ya gitu ya. Iya pasti ada beberapa. Ini handphone ya, habis ini lupa lagi. Saya keluar udah lupa lagi, saya ganti folder ya Pak. Kalau nggak dicabut listrik, coba colok yang lain, konsen ya. Yang penting jangan hang aja Pak.